Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Pada hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di dalam transaksi perusahaan dagang. Nah, nanti kita mengaplikasikan rumus yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya ke dalam soal. Kita lihat soal yang pertama berkaitan dengan penjualan. Kita lihat soalnya, ya. Dijual separtai barang kepada toko angkasa seharga 7.200.000 dengan syarat 2/15 N30. Nah, kalian nanti ya ketika membaca soal di sini, setiap ada syarat pembayaran, ya mau bentuknya apapun, nanti kalau ada syarat pembayaran seperti ini menjadi ciri penting ya bahwa transaksi ini dilakukan dengan cara kredit ya. Jadi nanti kalau ada syarat pembayaran ini pasti transaksi ini dilakukan dengan cara kredit. Maka kemarin rumus yang digunakan adalah ya piutang, debit, kemudian penjualan di sebelah kredit. Dan ingat syarat ini ketika pada saat penyerahan barang ya dijual ini belum berlaku ya. Syarat ini baru berlaku kalau nanti kita membayar. Maka dari soal ini kita bisa menyelesaikannya ya. Nah, ini piutang di debit, penjualan di kredit. Maka dari soal ini menjadi ya, piutang sebesar 7.200.000 ya. Kemudian di sebelah kreditnya penjualan. Kenapa menggunakan akun penjualan? Karena yang dibelinya adalah barang dagang. Nah, kemarin berlaku ya kalau dibelinya barang dagangan menggunakan akun. Kalau yang dijualnya barang dagangan maka nanti menggunakan akun penjualan. Tapi kalau yang dijualnya bukan barang dagangan, kalau yang dijualnya misalnya harta yang lain ya, maka nanti keterangannya tidak menggunakan penjualan, tapi menggunakan akun harta yang dijual. Nah, yang selanjutnya adalah dijual separtai barang kepada toko animo seharga 9.600.000. Nah, karena di sini tidak ada syarat pembayaran, maka berarti transaksi ini termasuk ke dalam transaksi yang tunai. Nah, karena tunai ya, maka kemudian rumusnya menjadi kas dengan penjualan ya, kas di sebelah debit, kemudian penjualan di sebelah kredit. Nah, maka nanti penyelesaiannya menjadi kas ya 9.600.000, kemudian penjualan di sebelah kredit ya. Maaf, ini harusnya lebih masuk ya, 9.600.000. Nah, seperti ini. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Potongan penjualan. Di soal sebelumnya tadi tanggal 12 Januari ya dijual separtai barang kepada toko animo dengan harga 9.600.000 dan syarat 2/15 N30. Soal ini nanti akan bersambung ke soal berikutnya karena nanti pasti toko animo ini akan melakukan pembayaran ya, akan melakukan pembayaran kepada kita. Nah, kebetulan pembayarannya dilakukan pada tanggal 20 Januari. Nah, artinya bahwa dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 ini ya, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 ini waktu pembayarannya kurang dari 15 hari setelah tanggal pembelian. Dan berdasarkan syarat yang diberikan oleh kita kepada toko animo yaitu 2/15, yang artinya bahwa kalau toko animo ini melakukan pembayaran maksimal 15 hari setelah tanggal pembelian, maka toko animo akan mendapatkan bonus atau akan mendapatkan potongan sebanyak 2%. Nah, ketika dibayarnya tanggal 20 Januari berarti toko animo ini berhak untuk mendapatkan potongan sebanyak 2%. Dan rumusnya adalah ini potongan penjualan di sebelah debit, kemudian kas di sebelah kredit. Nah, sebelum kita ke sini ya, kita akan lihat dulu
panjangnya ya dari transaksi ini. Jadi transaksi ini nanti bakal terjadi 3 pencatatan. Pencatatan yang pertama tadi tanggal 12 Januari ya. Tanggal 12 Januari pencatatannya atau jurnalnya menjadi piutang ya, di sebelah debit 9.600.000. Kemudian di sebelah kreditnya adalah penjualan 9.600.000. Nah, kemudian ketika dibayar tanggal 20 Januari, berarti di sini ada 2 pencatatan. Pencatatan yang pertama adalah pencatatan penerimaan uang ya, dan yang kedua adalah pencatatan potongan penjualan. Nah, bagaimana pencatatannya gitu ya? Kita lihat tanggal 20 Januari. Penerimaan uangnya menjadi kas ya, sebanyak 9.600.000. Kemudian piutang 9.600.000. Nah, ini pencatatan yang pertama. Yang kedua, karena ternyata toko Animo ini mendapatkan potongan sebanyak 2%, ya, maka kita akan menuliskan yang rumus yang ini, ya. Nah, ini menjadi potongan penjualan dengan kas. Kita hitung dulu 2% dari 9.600 ya. 9.600.000 kali 2/100. Hasilnya 192.000. Nah, berarti di sini ya akan dituliskan 192.000. Ya, kita memberikan potongan kepada toko Animo. Kemudian di sebelah kreditnya di kasnya 192.000. Nah, ini transaksi atau analisis yang terjadi di tanggal 20 Januari. Nah, ada 2 di debit, 2 di kredit. Nah, ternyata karena di sini ada 2 akun yang sama ya, yaitu kas ya, ini akun kas ini sama, 1 di debit, 1 di kredit. Maka yang 2 ini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita sederhanakan. Nah, gimana cara menyederhanakannya? Kita lihat tuh jumlah yang di debit lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang di kredit. Berarti ini harus diselisihkan. Sehingga dari tanggal 20 Januari ini nanti bentuk akunnya jurnalnya akan menjadi kas ya. Jumlahnya tadi 9.600.000 ya dikurangi 192.000 ya. Nah, ini jumlahnya menjadi 9.408.000. Nah, berarti nanti ini menjadi 9.408.000. Nah, kemudian yang di debitnya mana lagi? Yang ini, yang potongan penjualan ya. Nah, di sini simpan potongan penjualan. Ya, potongan penjualannya 192.000. Nah, di kreditnya apa? Di kreditnya yang ini piutang. Berapa piutangnya? Ya, piutangnya tadi 9.600.000. Nah, seperti ini. Sehingga nanti dijumlahkan, ini di debitnya ada 2, di kreditnya 1 ya. Nah, nanti jumlah debit dan kreditnya sama, nilainya berapa? 9.600.000. Ini tambah ini dan ini di kredit ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Retur penjualan. Nah, diterima kembali barang yang dijual kepada toko Animo sebesar 840.000 ya. Nah, maka ini dirumusnya menjadi retur penjualan di sebelah debit, kemudian piutang di sebelah kredit. Ya, maka ini gampang sekali dijawab. Retur penjualan. Berapa jumlahnya? 840. Kemudian di kreditnya piutang.
840. Kita lanjut. Pembelian. Dibeli separtai barang dagang dari PT Adi Kurnia dengan jumlah 32.500.000 dengan syarat 2/10 N30. Ingat ya, kalau ada syarat pembayaran berarti ini transaksi ini dilakukan dengan cara kredit. Ya, maka kemudian rumusnya menjadi pembelian di debit, utang di sebelah kredit. Nah, berarti jawabannya pembelian 32.500.000, kemudian utang di sebelah kredit 32.500.000. Nah, selesai ya. Dan kita menggunakan akun pembelian di sebelah debit ya. Kenapa pembelian? Karena yang dibelinya adalah barang dagangan. Kemudian ada soal yang kedua. Dibeli perlengkapan toko dari CP Makbul secara tunai sebesar 1.250.000. Nah, ini berbeda dengan yang ini ya. Perbedaannya yang pertama di sini tidak ada syarat. Nah, berarti ini dilakukan dengan cara tunai. Yang kedua dibelinya perlengkapan, bukan barang dagangan. Berarti nanti di rumusnya tidak menggunakan pembelian, tapi menggunakan perlengkapan ya. Dan ini sebelah kreditnya adalah kas. Maka jawabannya di sini menjadi ya, perlengkapan di sebelah debit dan kas di kredit. Jumlahnya 1.250. Ini juga sama 1.250. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Retur pembelian. Dikirimkan kembali barang yang sudah dibeli dari PT Adi seharga 2.500.000. Maka kemudian rumusnya utang dagang di sebelah debit, retur pembelian di sebelah kredit. Ya. Maka kemudian jawabannya tinggal ini aja ya. Utang dagang 2.500.000. Kemudian retur pembelian 2.500.000. Ingat ya, retur itu terjadi karena barang yang dibeli rusak atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. Ya. Kita lanjut ke potongan pembelian. Nah, di soal di sini, ini soal yang sebelumnya, dibeli separtai barang dagang kepada PT Adi Kurnia dengan jumlah 32.500.000, kemudian syaratnya 2/10 N30. Nah, kemudian soal ini akan bersambung ya di tanggal 6 Januari. Nah, kita kemudian melunasi utang kita kepada PT Adi. Ya. Nah, ini melunasi utang atas pembelian tanggal 3 ini. Nah, karena di tanggal 3 ini terdapat syarat pembelian 2/10 N30, maka kalau kita membayar tanggal 6 Januari, berarti kita berhak untuk mendapatkan potongan dari PT Adi Kurnia ini. Yaitu sebanyak 2% dari total pembelian. Kemudian rumusnya akan di debitnya akan kas dan kemudian di sebelah kreditnya potongan pembelian. Seperti tadi di dalam potongan penjualan ya, berarti kita akan bisa melihat transaksi tanggal 3 ini akan menyebabkan di sini akan menyebabkan pembelian di sebelah debit, kemudian utang di sebelah kredit. Ya, jumlahnya 32.500.000. Ya. Kemudian ini juga 32.500.000. Nah, kemudian pada tanggal 6 Januari ketika dilunasi ya kepada PT Adi, berarti di sini akan ada dua transaksi. Transaksi yang pertama adalah transaksi pembayaran ya. Pembayaran atau pelunasan, dan yang kedua adalah transaksi penerimaan ya, penerimaan dari ini ya, penerimaan dari potongan ini. Nah, berarti kita lihat dulu yang pertama.
ketika dibayar yang pertama di sini ada pembayaran, ya berarti kita membayar kepada PT Adi. Nah, ini akan menyebabkan utang di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Berapa utangnya? 32.500.000. Ya, ini juga sama 32.500.000. Nah, setelah kita menyerahkan uang ini kepada PT Adi, kemudian PT Adi akan mengembalikan kepada kita berupa besarnya potongan yang diberikan, gitu ya. Nah, berapa potongannya? 2% dari 32 juta. Nah, berarti potongannya 32.500.000 ya. Sini kali 2/100. Nah, maka hasilnya adalah 650.000. Nah, berarti kita akan menerima potongan sebanyak ini ya, yang rumus yang ini, kas 650.000. Kemudian potongan pembelian. Potongan pembeliannya 650.000. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di sini ada dua akun yang sama dengan posisi yang berlawanan. Maka akun ini kemudian kita sederhanakan, kita satukan. Bagaimana cara menyatukannya atau menggabungkannya? Nah, ingat, ini jumlahnya diselisihkan karena berlawanan posisinya, ya. Nah, sehingga kemudian posisinya atau ketika sudah disatukan, nah, bentuknya menjadi seperti ini. Utang di sebelah debit 32.500.000. Nah, kemudian di debitnya ada kas. Berapa kasnya? Selisih antara 32.500.000 dikurangi 650.000, yaitu 31.850. Ya. Dan ditambah nanti di sebelah kreditnya ada potongan pembelian. Ya, 650.000. Nah, sehingga nanti jumlah antara debit dengan kredit sama. Di sebelah debit 32.500.000 dan di sebelah kredit juga sama, 31.850.000 ditambah 650.000, jumlahnya menjadi 32.500.000, gitu ya. Nah, itu seperti itu untuk potongan pembelian. Selanjutnya ya, terakhir yaitu beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian, nah misalnya ini soalnya dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli dari PT Adi sebesar 200.000. Nah, ini rumusnya menjadi ya, di sebelah debitnya beban angkut pembelian dan di sebelah kreditnya adalah kas, ya. Sehingga nanti jawabannya menjadi beban angkut pembelian 200.000 dan kasnya 200.000. Nah, ya. Itu ya untuk analisis transaksi atau analisis transaksi yang ada di dalam perusahaan dagang, ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Kita nanti perdalam lagi dengan latihan soal di sarana yang lain, ya. Segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.